kali ini aku mau bikin 5 situs sejarah di Korea Selatan yang wajib dikunjungi. Karena aku pernah tuh buat yang khusus K-pop ye. Kalau ini yang itu semua yang non K-popers, yang K-popers. Dan sebelum mulai ke videonya jangan lupa di like, share, subscribe. Follow Instagram aku kalau mau request kalau ada sekarang kalau nggak komen aja di sini. Dan jangan lupa di subscribe ya guys ya, di subrek karena itu gratis. Ya udah kita mulai ke videonya. Ting. Yang pertama itu ada kuil Sinheungsa. Ini beda. Sinheungsa. Situs bersejarah lain yang bisa Anda datang di Gunung Sorak adalah kuil, ya pokoknya kuil itu tadi dibangun pada abad ke-7. Kuil Buddha Zen ini pernah dilahap api sampai 5 kali antara tahun 699 sampai 1645. Wih gila, lama banget. Perbaikan terakhir dilakukan pada 1648 dan tampilannya masih bertahan hingga sekarang. Terletak di Taman Nasional Soraksan, kuil Sinheungsa menjadi tempat persinggahan turis-turis yang hendak mendaki ke puncak gunung Sorak. Saat bersinggah ke sana, Anda dapat melihat patung Buddha dari perunggu setinggi 14,6 meter. Wadidaw, tinggi banget itu. Menara Eiffel apa patung? Aku belum pernah dengar guys ini. Aku masih dikit-dikit yang tahu. Kok yang itu tadi yang pertama tuh nggak tahu. Kok yang kedua ini pasti kalian semua udah tahu, nggak mungkin nggak tahu. Itu Istana Gyeongbokgung, itu terkenal di sana. Jadi tuh ini tuh itu guys apa masih menyimpan sejumlah peninggalan dinasti Joseon. Yang di Gyeongbokgung tuh hanbok bukan? Yang pakai baju hanbok itu loh guys. Kayaknya sih itu ya, tapi nggak tahu lagi. Jadi ini tuh dibangun pada 1395. Istana Gyeongbokgung dikenal juga dengan sebuah istana utara karena lokasinya yang berada di utara Seoul. Di antara 5 istana yang berdiri di kota tersebut, Gyeongbokgung merupakan yang terbesar dan bagi sebagian orang yang tercantik. Yang bisa Anda lihat sampai sekarang diantaranya pavilion Gyeongbokgung dan kolam Yangwon. Aku pingin ke sana guys. Kayaknya sih bagus gitu loh buat spot foto, terus kita bisa tahu itu kan dibangun pas masa dinasti Joseon. Jadi kayak bisa apa ya? Bersejarah lah, main bersejarah. Yang ketiga itu ada Istana Changdeokgung. Aku belum tahu itu kayak mana istananya. Belum pernah dengar juga. Changdeokgung didirikan setelah Gyeongbokgung pada 1405. Istana ini dijadikan salah satu tempat tinggal raja-raja dinasti Joseon. Sayangnya pada 1592 Changdeokgung dibakar oleh warga yang kecewa karena keluarga kerajaan melarikan diri di tengah penjajahan Jepang. Oh, jadi ini tuh pada tahun 1592 itu dibakar guys sama warga. Soalnya warga yang kecewa karena keluarga kerajaan itu melarikan diri di tengah penjajahan. Ya salah juga sih ini yang lari, cuman ya sayang juga kenapa dibakar. Istana ini kemudian diperbaiki pada 1611 dan sekarang menjadi istana peninggalan dinasti Joseon yang paling terjaga kondisinya. Hebatnya lagi, Changdeokgung masuk dalam daftar UNESCO World Heritage. Wih. Impresif. Tapi ya udah dibenerin sih guys, cuman kan nggak asli kayak dulu gitu, pasti ada yang dirubah dikit. Yang keempat itu ada Istana Doksugung. Ini aku juga nggak tahu.
Diapit oleh gedung-gedung berdesain modern. Istana Doksugung memberikan kontras yang menarik di tengah area bisnis kota Seoul. Dibangun pada abad ke-15, istana ini sempat menjadi tempat tinggal sementara raja-raja dinasti Joseon dan memiliki beberapa aula bersejarah. Yang pertama adalah Jungwon, yang pada masanya menjadi tempat para pemimpin negara berdiskusi. Kemudian ada Jongwon, yang lorong-lorong rahasianya bisa Anda lihat hingga sekarang. Wow, gila, keren banget guys, parah. Serta Sokjojon yang digunakan sebagai tempat pameran harta kerajaan. Wih, ada lorong-lorongnya juga. Yang kelima, yang terakhir ada Benteng Hwasong. Belum pernah dengar juga, mohon maaf. Masuk dalam daftar UNESCO World Cultural Heritage Site. Benteng Hwasong memiliki tembok yang membentang sejauh 5,52 km dan beragam fasilitas militer. Dibangun pada abad ke-17, benteng ini sempat mengalami kerusakan berat akibat perang. Bahkan masih ada beberapa area yang tidak bisa diperbaiki. Kini Benteng Hwasong menjadi tempat perhelatan sejumlah acara dan pertunjukan budaya, termasuk di antaranya Festival Budaya Suwon Hwasong yang diadakan setiap musim semi. Oh, jadi setiap musim semi itu ada gitu guys festivalnya. Jadi segitu dulu video